Cek apakah dengan Terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini, izinkan saya selaku moderator pada diskusi perkenalkan nama saya Januari Jala Sukma dengan NIM 1910 1251 226. Sebelum memulai diskusi pada sore ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada sore ini, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan judul Guru sebagai Pendidik dan Administrator di Sekolah. Kepada kelompok 6 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri 1 akan menjelaskan presentasi pada hari ini. Kelompok 1 terdiri dari saya, Casri Nur Ajah, NIM-nya 19101251211. Dan teman saya Reja Alfianita Ratu Janwali Jalak Sukma, Nikmah Ajijah, Medan Nurmini, dan Muhammad Fahrijan Ihsan. Selanjutnya, next slide. Next slide, Nikmah. Ya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai guru. Pengertian guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan Ustahid dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Profesi Guru, keluaran tahun 2011. Definisi guru ialah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya mengajar. Jack Grixel dan Torarda yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara Supardi dalam bukunya yang berjudul Kinerja Guru, keluaran tahun 2014, menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan usia dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan normal. Menurut Muntahibun Nafis, guru adalah bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Guru juga sering disebut sebagai mudaris
yang merupakan isim fa'il dari darasa, yang berasal dari kata darosa, yang berarti meninggalkan bekas. Jadi maksudnya guru mempunyai tugas dan kewajiban membuat bekas dalam jiwa peserta didik. Bekas itu merupakan hasil pembelajaran yang berwujud perubahan perilaku, sikap, dan penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Next slide. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai kompetensi guru. Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 14 tahun 2005 pasal 10 menyatakan bahwasanya kompetensi guru meliputi kompetensi pedagodik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kita akan membahas kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagodik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pertama, pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan. Yang kedua, guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan peserta didik. Yang ketiga, guru mampu mengembangkan kurikulum, silabus dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Yang keempat, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana diagonis dan interaktif. Yang keenam, mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi standar prosedur dan standar yang telah dipersyaratkan. Yang ketujuh, mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, kita akan membahas kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian terkait dengan penampilan sosok guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen serta dapat menjadi tauladan peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial terkait dalam kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi. Next slide. Pada slide ini, saya persilahkan kepada teman saya, Reza Alfianita, untuk melanjutkan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Cutsruni Nur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Reza Alfianita dengan NIM 19-10-12-5220-046. Di sini saya akan menjelaskan tugas guru dalam menjadi pendidik di sekolah. Tugas guru sebagai tugas profesional dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, tugas guru sebagai pendidik, yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Yang kedua, tugas guru sebagai pelatih, yaitu menggabungkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Yang ketiga, tugas kemanusiaan, membina anak didik dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan martabat diri sendiri, kemampuan manusia yang optimal, serta pribadi yang mandiri. Yang keempat, tugas kemasyarakatan, yaitu mengembangkan terbentuknya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Next. Selanjutnya, guru memiliki tugas baik yang berkaitan dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, ada 3 jenis tugas guru, yakni yang pertama tugas dalam bidang profesi, yaitu meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup, mengajar, meneruskan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua,
Ia mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Dan yang terakhir, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratu Diana NIM 1910 1251 226. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian administrasi di sekolah. Pengertian administrasi menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad plus ministrat, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan ini terbentuk kata benda, administration, dan kata sifat administratus yang kemudian dikenal dalam bahasa Inggris administration. Perkataan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Di Indonesia, selain istilah yang berasal dan bahasa Inggris tersebut juga dikenal berasal dari bahasa Belanda yaitu administratie, yang mengandung arti hanya sebagian dari pengertian administrasi, yaitu hanya diartikan dengan ketatausahaan. Ketatausahaan mengandung arti kegiatan penyusunan keterangan secara sistematik dan pencatatan secara tertulis. Untuk keterangan yang diperlukan, yang dimaksudkan memperoleh suatu keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Fungsi dari kegiatan ketatausahaan itu adalah melakukan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan informasi bagi pimpinan. Selanjutnya, administrasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang mencakup kegiatan yang pertama, melayani pelaksanaan kegiatan operasional dan suatu unit kerja sehari-hari. Yang kedua, menyediakan berbagai informasi, data, dan keterangan yang diperlukan oleh pimpinan guna mengambil keputusan atau kebijakan organisasi. Yang ketiga, membantu kelancaran tugas sehari-hari dan suatu unit kerja, di mana administrasi tidak lebih dari kegiatan atau pekerjaan tulis-menulis, catat-mencatat, mengirim dan menyimpan data keterangan yang dilakukan oleh sejumlah personel. Biasanya di dalam suatu ruangan yang penuh dengan meja, kursi, mesin tik, komputer, dan berkas-berkas yang memuat berbagai data lain-lain. Dengan kata lain, administrasi dalam pengertian tersebut dihubungkan dengan kegiatan perkantoran yang merupakan salah satu aspek saja dan kegiatan administrasi dalam makna yang sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada suatu kegiatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmah Ajijah, NIM 1910 1252 20006. Nah, selanjutnya ada suatu kegiatan bersama atau usaha kerjasama itu dapat dikatakan kegiatan administrasi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya proses kegiatan kerjasama. Kedua, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sekelompok orang. Yang ketiga, adanya sumber daya manusia dan non-manusia untuk didaya gunakan dan ditata atau diatur. Yang keempat, adanya penataan atau pengaturan kegiatan dalam kerjasama dengan menggunakan metode, alat, dan teknik tertentu dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan, atau siapa yang melakukan apa dan bagaimana melakukannya. Nah, dan yang terakhir, adanya tujuan yang akan dicapai dari kerjasama tersebut. Nah, dari kelima kriteria di atas harus ada dalam administrasi. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak dapat dikatakan lagi sebagai kegiatan administrasi. Nah, selanjutnya ada pengertian administrasi pendidikan.
Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan. Nah, dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan dimaksud akan sangat bergantung ruang lingkup dan jenjang pendidikan. Sebagai suatu proses kegiatan, dituntut kerjasama berbagai pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini ditunjukkan dengan melibatkan semua stakeholder pendidikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan. Nah, sedangkan pengertian administrasi pendidikan secara sempit ialah sebagai mata-mata kegiatan ketatausahaan seperti penyelenggaraan surat menyurat, mengatur dan mencatat penerimaan, menyimpan, penyimpanan, pendokumentasian kegiatan, mempersiapkan laporan, penggunaan dan pengeluaran barang-barang, mengurus neraca keuangan, dan sebagainya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada administrasi di sekolah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maida Nurmini, NIM 19101253200041. Ilmu administrasi sebagai ilmu berusaha mengkaji berbagai usaha-usaha manusia dalam mencapai dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam suatu kelompok. Sebagai disiplin ilmu, administrasi mengkaji dan mencari metode serta alat kerja yang tepat, juga menaruh perhatian terhadap pengaturan tenaga-tenaga manusia sehingga diperoleh kelompok yang produktif dalam pelaksanaan kerjanya. Perhatian ini terutama ditujukan kepada usaha untuk mendayagunakan dan memperdayakan serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat mencapai hasil kerja yang maksimal tanpa mengorbankan hakikatnya sebagai manusia. Meskipun demikian, ilmu administrasi tetap memperhatikan unsur-unsur psikologis manusia. Karena itu, administrasi berusaha mengkaji berbagai cara memanfaatkan sumber daya manusia agar menjadi produktif dan kerjanya yang diiringi dengan perasaan puas bagi yang bersangkutan. Rehat dulu guys. Ajan.
Ya, selanjutnya lembaga pendidikan formal sekolah sebagai salah satu bentuk fenomena pengelompokan manusia yang keberadaannya tidak dapat melepaskan diri dari kecerendungan kegiatan administrasi. Tugas masing-masing, mereka tidak cukup kalau hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai teori kependidikan saja, akan tetapi harus pula dilengkapi dengan kemampuan untuk bekerja sama, menciptakan kerjasama, dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Hal ini mutlak diperlukan karena setiap personal pendidikan tidak hanya terlibat dalam kegiatan kependidikan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan administrasi. Kemampuan mencari, mengolah, menganalisis, memanfaatkan, serta mengkomunikasi informasi menuntut adanya sikap kreatif dan inovatif dan tugas pendidik. Tanpa sikap tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam mencapai hasil pendidikan yang optimal. Sistem sekolah tampak dijalankan hanya melalui surat keputusan dan instruksi dan kantor pusat tanpa mempertimbangkan apakah sekolah beserta aparatnya di daerah siap dan mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pusat. Dengan demikian, maka tampak kelemahan penyelenggaraan pendidikan sering bukan diakibatkan oleh sistem dan gurunya, tetapi lebih diakibatkan oleh manajemen sekolah dan manajemen pendidikan yang tidak baik. Di samping itu, administrasi pendidikan yang baik dan memberikan dampak yang sangat besar bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaganya. Hal ini berarti administrasi atau manajemen yang baik akan dapat membawa pada peningkatan mutu hasil lulusan bagi lembaga pendidikan seperti sekolah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Janisan, NIM 1910-1253-10028. Selanjutnya, peranan guru dalam administrator sekolah. Berikut akan saya uraikan dan jelaskan kegiatan administrasi sekolah sekaligus peranan guru dalam administrasi sekolah. Yang pertama ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedominani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswanya. Yang kedua ada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada administrasi personal. Administrasi personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan yang membidangi kegiatan non-edukatif ketatausahaan. Personel bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor atau BK. Yang kelima ada administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan penanggung-jawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir ada administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau HOSISMAN.
Assessment ini sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah, efisien, serta saling pengertian antara sekolah, personal sekolah dengan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi pertama terdiri dari 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan ketik saya ingin bertanya di room chat. Nanti kami pilih. Iya, kepada Nadia, Febrina, Cabelita Puspita, dan Silvi dan Rindang dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Dipersilakan. Tes, kedengaran lah. Kedengaran. Baik, terima kasih kepada moderator
yang telah mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Febrina dengan NIM 1910 1253 20071 dengan nomor absen 58. Baik, pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu guru sebagai pendidik, tetapi juga sekaligus sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi kenapa tugas guru itu tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai administrator di sekolah? Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaan. Pertanyaannya tadi, guru sebagai pendidik. Oh, kepada penanya selanjutnya, Cabelita Puspitasari dipersilakan untuk mengajukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cabelita Puspitasari, NIM 191012512001. Pertanyaan saya, sebutkan apa saja kompetensi kepribadian yang harus guru kuasai. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Cabelita Puspitasari. Sebutkan apa saja kompetensi kepribadian yang harus guru kuasai. Selanjutnya kepada Rindang untuk mengajukan pertanyaannya, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Rindang Widya Puji Lestari dengan NIM 191012522001. Pertanyaan saya, mengapa pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting dalam administratif guru di sekolah? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Rindang tadi. Mengapa pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting dalam administrasi guru di sekolah? Itu tadi 3 pertanyaan dari 3 penanya. Selanjutnya kepada kelompok 6, dipersilakan untuk mendiskusikan jawabannya.
Moderator izin menjawab pertanyaan nomor 1. Iya, dipersilakan kepada Nima untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nikmah Azijah dengan NIM 910 12 52 20 006. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nadia Febrina. Pertanyaannya, guru sebagai pendidik tetapi juga sekaligus sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi kenapa tugas guru itu tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai administrator di sekolah? Nah, tugas seorang guru itu tidak hanya terbatas sebagai pendidik dan sebagai pendidik saja, akan tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran, di mana nantinya guru itu akan dihadapkan pada berbagai tugas. Karena di mana nantinya guru itu akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Karena peran dari seorang tenaga tata administrasi di dalam sebuah sekolah sangatlah dibutuhkan. Karena itu, seorang guru tidak hanya dituntut sebagai pendidik, tetapi juga dituntut bekerja secara administrasi teratur. Nah, segala pelaksanaan dalam kaitan proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa seorang guru telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jika seorang guru mampu melaksanakan segala tugasnya dalam pendidikan serta mampu berperan di dalam tata administrasi sekolah, dapat dikatakan bahwa guru tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme sebagai seorang guru. Nah, itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, itu tadi jawaban dari Saudari Nima. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Iya, dipersilakan kepada Herlina untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Herlina, nomor absen 57 dengan NIM 1910 1253 266. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Nadia Febrina tadi, di mana pertanyaannya yaitu guru sebagai pendidik tetapi juga sekaligus sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi kenapa tugas guru itu tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai administrator di sekolah? Benar apa yang dikatakan Nikmah Azijah tadi, jadi tambahan saya sedikit saja yaitu guru yang menjadi administrator itu dilakukan agar guru benar-benar menjadi seorang pengajar serta pembimbing yang profesional yang dituntut pada era atau zaman ini. Jadi dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru itu dapat berperan sebagai pengambil inisiatif, mengarahkan, dan menilai kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru dituntut serta memikirkan kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Selanjutnya yaitu wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang ketiga yaitu ada orang yang ahli dalam bidang pengembangan. Guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Selanjutnya yang keempat yaitu menegakkan disiplin. Guru harus menjaga agar terjadinya suatu disiplin. Yang kelima, pelaksanaan administrasi pendidikan di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan, dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam, pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Guru berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk anggota masyarakat yang dewasa. Yang ketujuh, penerjemah kepada masyarakat. Artinya, guru berperan untuk menampilkan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kembali kepada Herlina atas tambahannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan.
Ia dipersilakan kepada Prima untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Prima Mega Puspita, NIM 1910 1252 201 21 21. Ya, menambahkan pertanyaan tadi, guru sebagai pendidik tetapi juga sekaligus sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi, kenapa tugas guru itu tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai administrator di sekolah? Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaannya dan pengabdiannya, tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya, artinya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya mengajar, akan tetapi juga tanggung jawab sebagai administrasi di sekolah. Tugas guru sebagai administrator mencakup ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya seperti mengelola sekolah, memanfaatkan prosedur dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya, serta bertindak sesuai etika jabatan. Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan secara administratif, para guru juga sebaiknya memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan, dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali ke Prima yang telah menambahkan. Untuk penambah kita cukupkan 2 orang saja. Kepada penanya Nadia Febrina, apakah jawaban sudah dapat diterima dari jawaban dari Nima dan tambahan dari Herlina dan Prima tadi? Iya, moderator. Jawaban yang diberikan oleh Nikma serta tambahan dari Herlina tadi dan Prima tadi bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sekali lagi, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada kelompok 6, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Moderator izin menjawab pertanyaan nomor 2. Iya, kepada Cutsruni Nur Aziza dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutsruni Nur Aziza dengan NIM 1910251251211. Nomor absen 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cabelita Puspitasari. Pertanyaannya kan tadi sebutkan apa saja kompetensi kepribadian yang harus guru kuasai. Jawabannya, mengacu pada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang menjadi etos kerja. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif. Ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta memajukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif kepada peserta didik dan memiliki perilaku yang dapat disegani. Yang kelima, memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi suri tauladan.
dengan menampilkan yang sesuai dengan norma religius, iman, dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Cucruni yang telah menjawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Iya, kepada Putri Aulia Piranti dipersilakan untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Piranti, nomor absen 24 dengan NIM 1910 1252 236. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan Cabelita. Pertanyaannya tadi, sebutkan apa saja kompetensi kepribadian yang harus dikuasai guru. Jadi, dalam lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, memuat kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama, bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia yang mencakup menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender. Dan bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, yang mencakup berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi, berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga, sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, yang mencakup menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan adil dan stabil. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri yang mencakup yang bekerja mandiri secara profesional. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru, yaitu memahami kode etik profesi guru, menerapkan kode etik profesi guru, dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu, didengar nasihatnya, dan ditiru, diikuti. Secara psikologis, anak cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan guru. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Putri yang telah menambahkan. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya, Cabelita Puspitasari. Apakah jawaban dari kelompok dan tambahan dari Putri tadi sudah dapat diterima? Ya, terima kasih kepada moderator. Sudah bisa dipahami jawaban dan tambahan dari Putri. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada kelompok, dipersilakan menjawab pertanyaan ketiga. Moderator izin menjawab. Iya, dipersilakan kepada Ihsan untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizan Ihsan. NIM 19 10 12 53 100 28. Ingin menjawab pertanyaan dari Lindang.
Pertanyaannya, mengapa pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting dalam administratif guru di sekolah? Jawabannya, karena keberhasilan pendidik tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah. Pendidik tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana telah lama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tripusat Pendidikan, Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai hubungan jawab dan berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekian jawaban dari saya. Iya, terima kasih kepada Ian atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Iya, dipersilakan kepada Sela untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan... Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Pratiwi, NIM 19 10 12 52 0016, nomor absen 20. Saya ingin menambahkan, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi pokok dari keduanya adalah menarik simpati masyarakat dan publik sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut yang mampu menambah income bagi sekolah yang bermanfaat terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya yang pertama meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat, yang kedua memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, yang ketiga memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, yang keempat menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah, antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Itu saja tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali, terima kasih atas tambahan dari Sela. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Iya, dipersilakan kepada Silvi untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan email. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Azizah dengan NIM 1910125220031. Di sini saya hanya ingin menyimpulkan sedikit saja, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan perilaku peserta didik. Humas sebagai penghubung dari pihak dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan terlepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Hasil pembelajaran yang baik bagi siswa tersebut adanya hubungan dari lingkungan keluarga di mana siswa itu pertama kali mendapat pengetahuan dan tingkah laku yang mereka pandang setiap hari di lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga mereka yang berhubungan dengan bimbingan orang tua yang sangat melekat. Prestis sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, berkepribadian, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam memajukan masyarakat. Itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Silvi yang telah menambahkan. Untuk penambah kita cukupkan 2 orang saja. Dikembalikan kepada Rindang.
Apakah jawaban dari kelompok dan tambahan dari Sheila dan Silvi tadi sudah dapat diterima? Alhamdulillah jawaban sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada penjawab dan penambah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom chat. Nanti akan kami pilih. Ya, dipersilakan kepada 3 orang penanya. Yang pertama Najwa, Erpina, dan Sarina untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Najwa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bertanya pada saya. Pertanyaan saya adalah sejak kapan administrasi pendidikan dijalankan dan bagaimana berjalannya administrasi pendidikan tersebut di Indonesia? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk penanya kedua dipersilakan kepada Nurlailiyah untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurlailiyah, NIM 19101253 231. Pertanyaan saya, bagaimana ketika seseorang bendahara dalam menjalankan administrasi pendidikan dalam bidang administrasi keuangan menyimpang? Itu saja. Iya, terima kasih kepada Nurlailiyah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Sarina dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 19101253 251. Pertanyaan saya, seberapa penting partisipasi guru dalam administrasi pendidikan? Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Sarina atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada kelompok 6 dipersilakan untuk mendiskusikan pertanyaannya.
Moderator izin menjawab. Ya, dipersilakan kepada Reza untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Reza Alfianita dengan NIM 19 10 12 52 20 046. Saya akan menjawab pertanyaan Najwa, yaitu sejak kapan administrasi pendidikan dijalankan dan bagaimana berjalan di Indonesia? Jawabannya, dalam dunia pendidikan di Indonesia, bidang studi administrasi boleh dikatakan masih baru. Di negara-negara yang sudah maju, mulai berkembang dengan pesat sejak pertengahan pertama abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya negara Indonesia. Administrasi pendidikan baru diperkenalkan melalui beberapa IKIP sejak tahun 1960-an dan baru masuk sebagai mata pelajaran dan mata ujian di SGA atau SPG sejak tahun ajaran 1965-1966. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para pendidik sendiri banyak yang belum dapat memahami seberapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan itu dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di negara masing-masing, khususnya di Indonesia. Administrasi pendidikan dapat dikatakan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga perlu memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari Reza. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya, Najwa. Apakah jawaban dari Reza sudah dapat diterima? Alhamdulillah jawabannya sudah dapat dipahami dengan baik. Terima kasih kepada Reza yang telah menjawab. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada kelompok, dipersilakan menjawab pertanyaan selanjutnya. Moderator izin menjawab. Iya, dipersilakan kepada Meda untuk menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meda Nurmini, NIM 1910-125320041. Ingin menjawab pertanyaan dari Norlailia. Pertanyaannya, bagaimana ketika seorang bendahara dalam menjalankan administrasi dalam bidang administrasi keuangan menyimpang? Jika membahas tentang penyimpangan, maka kita akan membahas tentang suatu masalah. Lalu jika suatu bendahara melakukan hal yang menyimpang, maka artinya terjadi masalah. Kemudian tindakan yang kita ambil adalah kita lihat terlebih dahulu penyimpangan apa yang dilakukan. Jika penyimpangan masih bisa ditoleransi, maka hanya dilakukan teguran dan sanksi. Namun bila penyimpangan yang tergolong besar, maka akan diberikan sanksi tegas dari sekolah dan bisa saja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Iya, itu tadi jawaban dari Meda. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada penanya, Norlailia. Apakah jawaban dari kelompok tadi sudah dapat diterima? Iya, jawaban dari Maida sangat mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, kelompok akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari Sarina. Perkenalkan, nama saya Ratu Januari Jala Sukma, NIM 1910 1251 226.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarina. Pertanyaannya, seberapa penting partisipasi guru dalam administrasi pendidikan? Sekolah merupakan instansi pendidikan yang terintegrasi antara komponen yang satu dengan yang lain. Salah satu komponen pendukung yang penting dalam instansi pendidikan, dalam hal ini sekolah, adalah tenaga administrasi. Peran dan tenaga administrasi sekolah sangatlah penting dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran tata administrasi di sekolah. Di dalam menangani tata administrasi sekolah dibutuhkan suatu keahlian dan kemampuan yang cukup dalam bidang administrasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia dalam hal ini tentang partisipasi tenaga administrasi menjadi komponen yang penting dalam suatu sekolah. Peran dan partisipasi tenaga dalam hal ini, sumber daya manusia di dalamnya memperlancar tata administrasi sekolah sangatlah penting serta tidak bisa dipisahkan antara komponen yang satu dengan yang lain. Di samping itu dibutuhkan suatu keahlian juga keterampilan di dalam menangani urusan tata administrasi sekolah tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan tenaga tata administrasi yang terampil, handal, serta paham akan pekerjaannya. Masih kurang dan rendahnya kompetensi yang dimiliki tenaga tata administrasi sekolah menjadi sebuah fenomena yang perlu dituntaskan dengan segera. Karena peran dan partisipasi dari tenaga administrasi di dalam sebuah sekolah diibaratkan sebagai sebuah nyawa dan bergantung pada bentuk fisiknya. Sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, dipersilakan untuk menambahkan. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trina Priya Putri. Nomor NIM 1910 1251 200 31. Di sini saya ingin menambahkan pertanyaan dari Sarina, yaitu pertanyaannya, seberapa penting partisipasi guru dalam administrasi pendidikan? Di dalam bukunya Dharma Surya di tahun 2002, di halaman 31 mengemukakan bahwa dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi dimaksud hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan kepada para guru untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. Proses pendemokrasian administrasi dan pengawasan sekolah-sekolah itu meminta waktu dan hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur. Kebiasaan-kebiasaan yang tradisional pada para petugas pendidikan dan para guru sukar sekali mengubah dan membuangnya. Banyak usaha pembaharuan telah dijalankan seperti dalam bentuk dan isi kurikulum, cara-cara atau metode-metode mengajar yang baik dan efisien, adanya pembinaan dan penyuluhan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak hanya mendatangkan hasil yang sedikit sekali. Kadang-kadang tidak kelihatan sama sekali hasilnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya konservatisme dan sifat-sifat tradisional di dalam praktek kehidupan pendidikan yang sangat kuat. Juga disebabkan karena kurang atau tidak diikutsertakan guru-guru dalam usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Purwanto dalam bukunya di tahun 2004 di halaman 45
Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali atas tambahan dari Saudari Trit. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik, sepertinya tidak ada. Dikembalikan kepada Sarina, apakah jawaban dari kelompok dan tambahan dari Tri tadi sudah dapat diterima? Alhamdulillah jawabannya sudah bisa saya pahami. Terima kasih kepada kelompok dan Trinovia tadi yang telah menambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kembali. Dengan terjawabnya semua pertanyaan hari ini, berakhir pula diskusi kita. Saya selaku moderator mewakili kelompok memohon maaf atas kekurangan di dalam presentasi maupun diskusi. Sekian dan terima kasih atas semua partisipasi teman-teman pada hari ini. Diskusi kita tutup.